Recording will start soon. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore ini kuliah manajemen risiko kelas B, kelas karyawan ya. Ini pertemuan kedua, hari ini tanggal 5 Oktober 2021. Kemarin sudah pertemuan 1 sudah saya kasih beberapa pertanyaan. Kemarin kan iseng-iseng nanya gitu saya kan ya. Nah ini pertemuan 2, 5 Oktober hari Selasa ya. Ini seperti biasa mata kuliahnya ini 1 SKS nanti ceramah online, kemudian 1 SKS untuk diskusi online, kemudian 1 SKS tugas mandiri. Nah untuk perkuliahan online seperti biasa nanti jangan lupa kalian melakukan presensi di web sorogan.unmusa.ac.id. Kemudian untuk GCR-nya juga sudah saya buka di kelas ini ya, kodenya WJXN ODU ya. Nah, oke, ini jangan lupa untuk melakukan presensi ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu saya saya titipkan buat kalian. Mengapa harus ada manajemen risiko? Apa yang akan dilakukan? Menggunakan apa? Apakah itu semua cukup? Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu ada di pertemuan kedua ini. Ya, jadi mengapa harus ada manajemen risiko? Nah, ini. Jadi pengertian manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran. Ya, ukuran berarti ada nilainya, ya kan? Dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Nah, ya. Jadi dari manajemen risiko itu nanti bisa diketahui permasalahan-permasalahan resiko di dalam permasalahan itu pastinya kan ada. Nah, kemudian dilakukan pendekatan supaya resiko-resiko tersebut itu hilang atau ya minimal berkurang bisa sampai bahkan hilang gitu ya. Seperti contohnya kita saat ini di musim pandemi seperti ini ya. Resiko itu kalau kita keluar rumah itu pasti ada kan, resikonya gede. Misalkan kalau zonanya merah, kalau keluar kan resikonya gede. Nah, cara untuk mengurangi resiko tersebut kita dengan apa? Ada yang namanya 3M, 5M, dan MM yang lain. Nah, itu kan cara untuk mengurangi terpapar itu sehingga risiko-risikonya itu bisa diminimalisir. Nah, daripada kita keluar terus menghindari eh, tidak mengindahkan 3M atau 5M itu, resikonya kan sangat besar. Nah, dengan 3M tersebut kita minimal resiko-resiko yang besar itu kita minimalisir semua. Ya, dari misalkan 80% nanti terpapar lah dengan melaksanakan himbauan 3M atau 5M itu, kita semakin kecil risikonya. Bisa jadi hanya 10% terpapar misalkan COVID itu ya. Jadi resikonya mengecil. Nah, itu tujuannya untuk manajemen risiko. Kalau di bidang IT pun ya ada misalkan saat misalkan hardware hardware komputernya misalkan biar nyala terus kalau listrik mati. Caranya dengan menambahkan UPS ataupun genset biar nanti saat listrik mati komputernya masih tetap nyala dengan adanya UPS atau genset tersebut. Tuh.
Itu yang namanya manajemen risiko. Manfaatnya apa? Manfaatnya perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam hal mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan, dan mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, jadi manajemen risiko itu penerapannya bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau proyeknya hanya beberapa bulan, ya nggak apa-apa. Berarti manajemen risiko itu diterapkan selama beberapa bulan itu. Ataupun jangka panjang, tahunan. Misalkan ada proyeknya itu multi year, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, berarti manajemen risikonya harus mengikuti jangka waktu proyek yang tersebut. Jadi nggak ada masalah pendek atau panjang. Harus tetap ada manajemen risiko, itu intinya. Dan mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko, khususnya dari kerugian segi finansial. Kemudian kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Itu tadi ya, jadi risiko itu semakin kecil kalau misalkan di-manage dengan baik. Dan perusahaan membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Ya, jadi proyeknya ataupun perusahaannya itu bisa bertahan ya, tidak apa itu namanya, tidak runtuh atau tidak bisa jalan kalau misalkan kena resiko yang besar terus merugi gitu. Nah, ini tahapan-tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko. Ini harus urut ya, namanya tahapan ya. Yang pertama identifikasi, kemudian bentuk-bentuk risikonya seperti apa, kemudian ukuran risikonya, kemudian menempatkan alternatif-alternatif untuk risiko tersebut, kemudian menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif yang dipakai, kemudian melaksanakan alternatif yang dipilih, kemudian setelah melaksanakan, kemudian mengontrol alternatif yang dipilih, dan terakhir mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Yang alternatif yang dipilih itu sudah benar apa enggak untuk menanggulangi risiko yang ada itu. Nah, eh, ini ada kaitannya dengan tugasnya ya, tentang SITI dan proses bisnis. Area SITI sekalian pasti sudah paham ya tentang sistem informasi. Ya, ada di dalamnya itu ada teknologi informasi, ada konsep dasar, ada proses pengembangan, ada aplikasi bisnis, ada tantangan manajemen juga. Itu area-area di dalam sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, ini konsep dasarnya pasti kalian sudah paham ya, konsep dasar SITI, mulai teknologi informasi, kemudian aplikasi, proses pengembangan, tantangan manajemen. Nah, kemudian ini contoh, ini bagian dari nanti tugasnya ya, contoh startup lokal. Startup lokal kalian pasti sudah tahu namanya Tokopedia, Gojek, Tiket, ini yang lokal ya, yang buatan Indonesia ya. Kalau Tokopedia itu apa? Marketplace. Kalau Gojek itu eh, super app untuk ada Gojek, ada pembayaran-pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian tiket.com ini untuk jualan tiket untuk hotel, pesawat, kereta, kemudian tiket-tiket event, misalkan apa itu namanya, konser-konser, kemudian tiket bola gitu ya. Nggak tahu sih tiket bola apa nggak ada apa nggak di tiket.com tuh. Nah, kemudian ini ada ketidakpastian dan resiko. Ya, ini kalian lihat lingkaran ini ya, lingkaran besar. Lingkaran besar itu namanya ketidakpastian atau uncertainty. Nah, di dalamnya ada lingkaran kecil yang namanya resiko. Nah, uncertainty ini besar karena tidak semua ketidakpastian itu merupakan resiko.
Ya banyak ketidakpastian ini, tapi belum tentu beresiko. Nah, di dalam ketidakpastian itu ada yang namanya resiko ini. Nggak tahu besar apa kecil, namanya resiko ya. Sementara resiko, nanti kita selanjutnya baru bisa menggolongkan itu resikonya termasuk kecil, ringan, minor, major, tuh. Ya. Ini misalkan salah satu contoh ketidakpastian. Ini perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. Nah, ini kan ketidakpastian. Barangnya sampai kapan kan nggak tahu kan. Barang masih tetap utuh, tetap terkirim, tapi pengirimannya mungkin lebih lama. Ya. Kemudian resiko yang terjadi karena bencana alam. Resiko yang terjadi karena perubahan kurs mata uang negara lain ya. Naik turunnya nilai mata uang juga ya. Kemudian server down karena melonjaknya pelanggan yang akses bottleneck gitu ya, banyak trafficnya tapi servernya kapasitasnya hanya bisa sekian ribu pelanggan gitu, padahal pelanggannya sudah puluhan ribu atau bahkan jutaan. Contoh ketidakpastian ini, kok contoh ciri-ciri ketidakpastian, tidak bisa diduga, tentu saja ya tidak bisa diduga, sulit direncanakan, bersifat tiba-tiba, bisa digolongkan force major seperti bencana alam. Ya, jadi force major ini bukan bukan se tiba-tiba force major enggak. Ini hanya bencana alam saja. Karena memang tidak bisa, bencana kan tidak bisa diprediksi kan. Eh, kapan, tidak bisa diprediksi kapannya. Nah, kemudian resiko. Resiko merupakan informasi. Nah, dari ketidakpastian tersebut bisa diolah mana yang merupakan resiko. Merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini contoh resiko, kerugian akibat hilangnya barang. Ya, kemudian penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. Ya, saat pandemi gini penjualan semakin menurun, pendapatan juga otomatis menurun. Ya. Kemudian terbakarnya gedung yang berisiko menyebabkan kerugian. Ya, saja ya. Ya, biasanya kalau ada kebakaran gitu, ditaksir kerugian mencapai berapa ratus juta atau berapa M gitu ya. Kemudian server jebol yang berisiko kerugian waktu ya, karena butuh beberapa waktu idle untuk maintenance ya, maintenance. Tuh. Kemudian tipe-tipe resiko. Nah, ini ada yang resiko murni, resiko yang pasti hanya menghasilkan efek negatif. Kemudian kontrol risk, nah, resiko yang menimbulkan ketidakpastian tentang hasil dari suatu situasi. Kemudian opportunity atau spekulatif risk, sengaja mengambil risiko untuk mencapai pengembalian positif. Ya, biasanya kalau di orang-orang bisnis ini ya, berani mengambil risiko dengan keuntungan yang besar dan juga risiko yang besar. Risiko besar tapi dikendalikan. Ini misalkan contoh risiko di dalam suatu proyek. Jadi setiap area ini, setiap kota ini pasti ada namanya resiko. Ya, di setiap proyek itu pasti ada resiko. Jadi di breakdown proyeknya apa, ada apa saja. Nah, di dalamnya itu nanti resiko-resiko semuanya disebutkan. Nah, ini seperti ini gitu ya. Kemudian, nah ini tugasnya. Berhubung kita ngerjakan tugasnya individu aja ya, bukan kelompok. Pas mahasiswanya ada 3, jadi kelompok Tokopedia, Gojek, dan tiket.com. Ini kalian bisa ngambil temanya di e-voucher kalau Gojek ataupun yang lain. E-voucher itu kan banyak kan, ada voucher game, ada voucher lain-lain. Gojek
boleh ngambil GoRide, boleh ngambil GoFood atau GoGo yang lain. Kelompok tiket boleh ngambil hotel ataupun pesawat ataupun yang lain. Ya, jadi ini jelaskan nanti proses bisnisnya seperti apa, kemudian breakdown resiko sesuai dengan tahapannya. Tuh. Nah, terima kasih. Itu kira-kira untuk materi pertemuan kedua. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu 10 menit untuk tanya jawab. Setelah itu nanti kita diskusi yang lain. Silakan Samsul atau Deva. Iya Pak, itu kan apa tugasnya kan suruh cari tahap proses bisnisnya ya Pak. Nah, yang dimaksud breakdown resikonya itu di tahapannya itu tadi, di waktu dia pembayaran, atau dari proses bisnisnya itu tadi. Ya, Contohnya, jadi ya itu tadi apa? Misalkan Tokopedia. Kalau misalkan Tokopedia mau pesan barang ya tahapannya sampai selesai dikirim. Oh, sampai paket diterima pelanggan, Pak ya? Ya, itu kan termasuk proses bisnis kan? Oke. Ya, ada lagi tiket.com untuk pesan tiket pesawat atau pesan kereta? Nah, jadi nanti ini pertanyaan sekali aja Pak. Jadi kan itu kan kalau kita pakai tiket.com gitu ya. Jadi kita pakai apa mau pesan hotel lah, hotel di Bandung contohnya. Nah, itu dia kan sudah apa ya? Sudah pesan, tapi dia mau refund, dan yang dimaksud resikonya itu nanti kalau kita refund itu risikonya apa gitu Pak? Bisa. Itu salah satu resiko. Resiko misalkan awalnya pesen tanggal berapa tanggal 6, pesan besok ya. Nah, ternyata acaranya itu batal di Bandung sana ya. Kamu kan maunya di Bandung ya? Iya, Pak. Di Bandung. Nah, ternyata acaranya batal. Nah, itu termasuk risiko acara batal. Nah, kemudian acara batal itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita harus minta refund ke hotelnya. Tergantung. Biasanya kan hotel ada yang refund bisa, tapi hanya 80%, 50%, gitu kan? Adapun Iya, hotel Pak. yang nggak ngasih refund sama sekali, ya nggak apa-apa. Itu merupakan resiko. Kan kita sudah pesan, kita bayarnya pun via e-money atau transfer ya kan, itu nggak apa-apa, ya itu namanya resiko. Ataupun kalau misalkan di dunia IT, resiko misalkan website, uh, itu tadi seperti yang saya contohkan, misalkan websitenya down, berarti kan servernya tidak bisa menampung jumlah apa namanya usernya kan, banyak user Iya, yang Pak. login. Nah, ternyata database-nya nggak cukup, servernya overload. Sering kan terjadi kayak di Unusan misalkan kalau KRS itu uh, tiba-tiba loading terus. Nah itu kan salah satu dari server overload itu. Semalam aja, Pak, yang apa WhatsApp juga error, Pak. Nah itu resiko. Waduh itu kalau mikirin WhatsApp, Facebook dan Instagram Oke. idle cuma beberapa jam gitu, aduh itu udah resikonya Ruginya berapa itu? sedunia itu. Parah, Pak. Ya parah sekali. Penyebabnya kan belum ada yang tahu sih. Ya itu yang harus, namanya resiko itu kan harus tahu. Kira-kira resiko A itu nanti harus diantisipasi dengan apa. Nah itulah, itu seorang teknisi Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu harus diuji seperti itu. Itu nggak tahu sedunia itu heboh. Tapi saya tak tinggal tidur aja.
sempat jadi trending, Pak. Oh iya, kalau Facebook trendingnya di Twitter karena yang aktif di Twitter. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan, ya? Kalau apa topiknya selain 3 itu nggak apa-apa, Pak? Atau Boleh harus yang lain bisa? itu saya hanya memberikan contoh yang bisa dijadikan untuk topik itu seperti tiket.com, startup lokal loh ya. Kalau lokal kan kita bisa akses source-nya, referensinya masih banyak. Kalau Bukalapak itu lokal apa enggak ya Bukalapak ya? Saya khawatirnya kayak Grab itu loh. Grab itu kan asalnya kan dari Singapura kan, meskipun Singapura. beberapa persen adalah yang punya orang Indonesia itu, tapi tidak saya kategorikan startup lokal karena asalnya memang dari Singapura. Bukalapak dari Indonesia, Pak. Indonesia ya? Oh ya, ya Iya. kalau terserah. Banyak kan sekarang startup yang lagi naik daun, pakai dipilih aja nggak apa-apa. Oke, ada yang lain, Deva? Nggak ada, Pak. Sudah diomongin sama. Ya, oke. Udah, ada pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan lain, nanti tugasnya silakan dikerjakan gitu ya. Baik, Pak. Ini saya mau nyetop apa Stop namanya? record, Pak. Stop record, gak tahu. Bentar, tak cari dulu ya. Oh ya, udah ada. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertemuan 2, ini kita lanjutkan di sesi diskusi entah di Google Classroom ataupun di WhatsApp ataupun di esorogan.unusa.ac.id. Untuk Google Classroom-nya kan sudah itu kan ya? Sudah masuk semua ya? Sudah, Pak. Ntar saya cek dulu yang masuk ini Khairul Anam sama Samsul Arifin. Deva belum, Deva. Belum, saya. Deva. Ngelek, Pak, bentar. Alasan ngelek ini. Ini loh. Ini. Join. Udah tak kasih di itu kan. Ini kalau join ke Classroom ya. Nanti kamu cari sendiri. Ini. Atau sekalian tak taruh di chat lah. Udah masuk. Udah? Oke, sip. Nah, udah masuk. Oke, Eva. Sekian teman-teman untuk pertemuan kedua hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.